Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Baiklah, di sini saya sebagai moderator kelompok 12, di sini kami akan memaparkan materi tentang kesadaran lingkungan. Baiklah, di sini kelompok 12 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Anita Septia, 2. Mega Lugita, 3. Husniati Hidayah, 4. Amelia Juliana, 5. Nabila Putrina, dan 6. Wenda Yuliana. Baik, di sini kami akan membahas tentang kesadaran lingkungan, baik itu apa itu lingkungan, apa itu kesadaran lingkungan, apa sih yang mempengaruhi kesadaran lingkungan itu sendiri. Nah, dan juga di sini kami akan membahas sedikit peranan pemuda dalam melakukan kesadaran lingkungan, karena yang kita lihat saat ini yaitu pemuda merupakan agen perubahan bangsa gitu kan. Jadi agent of change, agen sebuah perubahan menuju lebih baik lagi dari sebuah negara itu gitu kan. Jadi di sini peranan pemuda sangat dibutuhkan gitu. Terus kami akan membahas tentang pengaruh dari kesadaran lingkungan itu sendiri, apa yang mempengaruhinya gitu kan. Baik, di sini tanpa panjang lebar, baiklah langsung saja ke penjelasan intinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Wenda Yuliana, penyampaian kedua akan disampaikan oleh Husniati Hidayah, penyampaian ketiga akan disampaikan oleh Amelia Juliana, penyampaian keempat akan disampaikan oleh Mega Lugita, dan kelima yaitu akan disampaikan oleh Nabila Putrina. Dan saya sendiri akan menarik kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Baik rekan-rekan, saksikanlah presentasi dari kami. Baik, yang pertama itu kesadaran. Kesadaran ialah siuman atau sadar akan tingkah lakunya, yaitu pikiran sadar mengatur akal dan dapat menentukan pilihan terhadap yang diinginkan, misalnya baik buruk, indah jelek, dan sebagainya. Kesadaran lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih daripada itu semua, lebih membandingkan kesadaran lingkungan manusia khususnya pemuda masa kini agar mencintai tanah air untuk membangunkan tanah air Indonesia yang adil, makmur, serta utuh lestari. Yang kedua itu teori lingkungan. Lingkungan adalah berasal dari kata lingkungan, yaitu sekeliling lingkungan. Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari sekalian yang terlingkung sesuatu daerah di sekitarnya. Menurut Ensiklopedia Umum 1977, lingkungan adalah alam sekitar, termasuk orang-orang dalam hidupnya, pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisasi, meliputi yang pertama lingkungan mati atau abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Yang kedua, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Faktor ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu di sini maksudnya itu masyarakatnya itu kurang mengerti akan pentingnya lingkungan hidup di sekitar dengan kelangsungan kehidupan masyarakat ke depannya, serta kemungkinan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang tentang lingkungan hidup, baik itu cara pengelolaan lingkungan yang baik, pencemaran, pengaruh tindakan masyarakat dari bagi lingkungan sekitar, dan lainnya. Sebagian jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup oleh pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan B. Faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang minimum.
Kemiskinan terjadi akibat dari kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan itu disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain ledakan penduduk serta buruknya pengelolaan sumber daya alam. Jadi, untuk mengurangi angka kemiskinan, perlu adanya program pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran dengan cara penyuluhan program KB di masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, serta program penyuluhan tentang pengolahan sumber daya alam dengan benar dan baik di kalangan masyarakat yang masih belum paham mengenai pentingnya mengurangi angka kelahiran dan program pengolahan lahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor manusia dan juga faktor gaya hidup. Yang pertama yaitu faktor manusia, di mana manusia ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga lingkungan. Karena ketika manusia itu peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan terjaga dengan sangat baik. Namun jika masyarakat itu sendiri tidak peduli dengan lingkungan, kesadaran terhadap lingkungan itu rendah, maka lingkungan itu tidak akan terjaga dengan baik begitu. Jadi semuanya terkait lingkungan itu tergantung dengan manusianya, bagaimana manusia tersebut mengelola dan juga menjaga lingkungan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu faktor yang kedua yaitu faktor gaya hidup, yang dimana pada faktanya masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang mengikuti tren dari luar negeri. Tren dari luar negeri ini berupa produk seperti tas, baju, sepatu, dan lain sebagainya, yang dimana produk dari luar negeri tersebut dijual dengan harga yang mahal, dijual dengan harga yang tidak terbilang kecil. Jadi ini merupakan salah satu efek dari globalisasi, yang dimana tren dari luar negeri tersebut sudah masuk ke dalam pelosok desa di negeri bangsa Indonesia ini. Jadi masyarakat Indonesia itu terutama di desa itu banyak sekali yang mengikuti tren dari luar negeri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka maka dibutuhkan uang yang sangat banyak, yang dimana masyarakat desanya tersebut rela mengeksploitasi alam secara berlebihan, seperti penebangan liar, seperti penambangan minyak secara berlebihan, seperti penambangan batu bara secara berlebihan. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang dimana gaya hidup ini bisa merusak lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya cara menyikapi dan meningkatkan kesadaran manusia terhadap lingkungan. Walaupun diharapkan agar setiap orang peduli akan lingkungan, namun kenyataannya masih banyak manusia yang belum sadar akan makna lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan, penerangan, pendidikan, penegakan hukum, disertai pemberian rangsangan atau motivasi atas peran aktif masyarakat menjaga lingkungan hidup, seperti adanya lomba kebersihan lingkungan antar desa dengan sebuah hadiah untuk memotivasi atau lain sebagainya. Peningkatan kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup, manfaat serta pengolahan lingkungan hidup, mengembalikan pikiran serta perilaku kita kembali bercermin kepada syariat agama Islam. Pemerintah harus tegas menindak pelaku-pelaku pengerusakan lingkungan agar dapat menimbulkan efek jerak kepada pelakunya, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai langkah kebijaksanaan penting sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan daerah menindak pelaku-pelaku pengerusakan lingkungan agar dapat menimbulkan efek jerak kepada pelakunya, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai langkah kebijaksanaan penting sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan daerah pesisir, yang kedua perlindungan dan pembinaan alam, yang ketiga pengelolaan tata ruang, yang keempat pengembangan lingkungan pemukiman perkotaan yang seimbang bagi pengembangan lingkungan pemukiman di pedesaan, perkotaan, dan di wilayah transmigrasi. Terus pengelolaan perubahan kualitas lingkungan. Terus yang terakhir pengembangan upaya penunjang. Baiklah, tadi rekan-rekan saya telah memaparkan materi pada
diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya Anita Septia sebagai moderator akan menarik kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Bahwasannya kesadaran lingkungan itu perlu ditingkatkan karena untuk mengurangi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada gitu, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan yaitu kesadaran terhadap lingkungan kita. Bagaimana cara kita mengayomi lingkungan kita, melestarikan lingkungan kita dan lain sebagainya gitu. Setelah itu faktor apa sih yang mempengaruhi gitu? Faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan itu sendiri yaitu yang pertama yaitu ada faktor ketidaktahuan, yang kedua yaitu adanya faktor kemanusiaan, yang ketiga faktor kemiskinan, yang keempat itu ada faktor gaya hidup. Nah, di sana terdapat 4 faktor ya rekan-rekan. Tadi telah dijelaskan satu persatu oleh rekan-rekan saya tadi. Baiklah, di sini juga kami membahas tentang bagaimana peranan pemuda dalam melakukan kesadaran lingkungan gitu. Yang kita ketahui sendiri bahwasannya pemuda itu merupakan agent of change, di mana pemuda merupakan agen perubahan bangsa Indonesia ini. Jadi kita sebagai pemuda harus menyadari bahwa kesadaran lingkungan itu sangat penting bagi kita dan lingkungan kita gitu. Baiklah, itu saja pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.